Apa iya Chai Changpan bisa menggali 2 atau 3 meter atau 4 meter ke bawah dengan panjang 30 meter? Secara psikologis juga tidak ada orang yang mencurigai bahwa ia adalah narapidana yang kabur. Dia bukan orang sembarangan karena dia orang terlatih. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Halo saudara, apa kabar? Saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat dan baik. Berjumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan kembali berbagi cerita menarik dan berkesan yang belum pernah saya utarakan sebelumnya selama penggarapan program Aiman Kompas TV. Dan kali ini terfokus pada episode investigasi napi Chai Changpan yang kabur dengan menggali terowongan sejauh 30 meter. Luar biasa. Eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, saya akan awali perjumpaan kita kali ini dengan mengulas apa yang menjadi motivasi saya dan tim saat melakukan investigasi napi narapidana Chai Changpan yang kabur dengan menggali terowongan. Polisi mengatakan 2 meter, tapi saya yakin itu lebih dari 2 meter. Kenapa? Karena penjara kan pasti punya fondasi. Dan fondasi penjara dengan dinding setinggi 5 atau mungkin 7 meter pasti tidak akan mungkin dalamnya dalam 2 meter, mungkin lebih. Mungkin bisa 3 meter, mungkin bisa 4 meter. Artinya yang harus digali oleh Chai Changpan lebih dari itu. Dan panjangnya 30 meter. Yang menarik adalah Chai Changpan tidak pernah, ini yang saya kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, tidak pernah keracunan. Bedakan ketika ada anak-anak yang jatuh ke sumur, beberapa kasus di berbagai daerah meninggal, juga penggali sumur meninggal meskipun ke atasnya kebuka karena ia menghirup gas beracun. Apa itu? CO2 dan lain sebagainya. Pernah pula tim Aiman, program Aiman mengungkap di Tangerang, Banten ada manhole yang isinya adalah serat optik milik PT Telkom, lalu petugasnya membuka, nggak lama, hanya hitungan tidak kurang dari 2 menit atau bahkan mungkin hitungan detik, tidak sampai 1 menit, meninggal. Orang yang menolong juga meninggal. Tapi Chai Changpan tidak. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apa iya Chai Changpan bisa menggali 2 atau 3 meter atau 4 meter ke bawah dengan panjang 30 meter dan kemudian kabur dari penjara? Tahu Chai Changpan menggunakan alat apa? Hanya sendok, dan dia kerjakan dini hari. Mulai dari pukul 2 sampai sebelum subuh sekitar pukul 4:30 pagi. Karena disitulah kemudian penjaga dianggap lengah pada saat itu. Tapi apakah benar? Investigasinya tentu sempat dilakukan meskipun akhirnya dihentikan. Karena Chai Changpan ditemukan tewas yang dikatakan bunuh diri di sebuah kebun di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya ke sana dan perjalanan cukup jauh karena harus melewati Kabupaten Tangerang, Banten, kemudian turun ke selatan sekitar 3-4 jam baru sampai ke lokasi. Dan dari lokasi saya harus berjalan kaki sekitar, ini tidak pernah ditayangkan di program Aiman ini, sekitar 1 jam dengan kondisi yang becek luar biasa, motor pun susah, jadi sebagian harus dilewati dengan jalan kaki. Dan sampai saya ke tempat pembakaran ban bekas. Dan di sana ditemukan jenazah dari Chai Changpan. Dan saya melihat memang walaupun berada di Jawa Barat atau daerah Banten, indah sekali alamnya. Dan sepi. Bayangkan beberapa bulan Chai Changpan berhasil hidup di dalam hutan karena ia memang ditengarai mantan pasukan khusus prajurit tentara di Tiongkok. Dan ia menjadi buronan pada saat itu atas kasus narkoba yang luar biasa senilai ratusan miliar rupiah. Saya sempat juga, tadi saya katakan, mendatangi di mana Chai Changpan terdeteksi dan berbincang dengan salah seorang namanya Pak Mandra ketika masih dalam pelarian sebelum ditemukan mati bunuh diri. Ia mengatakan bahwa Chai Changpan terlihat membawa pepaya dan telepon seluler dari Android. Ini sesaat setelah Chai Changpan kabur dari penjara tadi.
2 meter, 30 meter kabur. Kemudian ada Pak Mandra yang kemudian mengantarkan, tapi dia nggak tahu. Lalu kemudian sempat mampir ke istrinya dan keluar, menghilang di hutan selama beberapa bulan, dan akhirnya tadi ditemukan di sebuah kebun, ia tewas, yang dikatakan sebagai bunuh diri. Saya kembali ke belakang, saat Chai Chang-pan beberapa saat setelah ia keluar dari penjara, Mandra saat itu adalah penarik ojek yang mengantarkan Chai Chang-pan, mengatakan bahwa Chai Chang-pan begitu tenang, nggak terburu-buru, secara psikologis juga tidak ada orang yang mencurigai bahwa ia adalah narapidana yang kabur. Disitulah kemudian saya menemukan bahwa memang dia bukan orang sembarangan, karena dia orang terlatih. Dan saya coba untuk mendatangi rumah dari istri Chai Chang-pan. Rumah dari istri Chai Chang-pan adalah istri yang kedua yang merupakan warga asli di daerah Tenjo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana saat saya ketuk-ketuk, keluarlah, loh kok ada laki-laki? Saya bingung. Ternyata ia adalah dari Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba, Polda Metro Jaya, salah seorang bintara ya yang sedang berjaga di sana. Ia pada saat itu juga berbicara pada saya, tapi tidak boleh kemudian untuk dipublikasikan di televisi. Intinya ia mengatakan bahwa kami diminta untuk menjaga karena Chai Chang-pan masih dalam posisi buronan, sehingga ketika sewaktu-waktu ia datang ke rumah tersebut maka kami bisa langsung meringkus. Ya. Dari semua ini saya mencoba untuk melihat apakah benar apa yang menjadi asumsi saya, spekulasi saya bahwa kayaknya nggak mungkin Chai Chang-pan bisa kabur dengan sendok, gali 2 atau 3 meter dengan panjang 30 meter ya, dalamnya 2-3 meter atau 4 meter mungkin, lalu kemudian panjangnya 30 meter hanya dengan sendok. Dan ini diakan oleh anggota Komisi 3 DPR yang bernama Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra yang juga sempat mendatangi lapas dan melihat langsung. Nah, saya coba untuk melihat langsung lapas tapi terkendala izin, jadi tidak bisa. Saya coba wawancara Habibur Rahman, ya. Bung Habibur Rahman ini adalah anggota Komisi 3 DPR yang merupakan fraksi Partai Gerindra dan ia sempat melihat langsung. Ia juga mengatakan banyak terdapat kejanggalan, sangat janggal apa yang terjadi dengan Chai Chang-pan. Ini masih dalam kondisi buron, apalagi setelah kemudian ditemukan jenazahnya tewas di sebuah kebun kosong setelah beberapa bulan menghilang tanpa jejak dan ditemukan konon bunuh diri. Itulah saudara sekelumit kisah kejanggalan, dan sekarang juga masih janggal meskipun kasusnya tentu dihentikan karena Chai Chang-pan sendiri juga sudah tewas dan saya juga melihat langsung jenazahnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya diberikan kesempatan secara eksklusif untuk masuk ke dalam. Yang saya perhatikan adalah ada bekas tato di bagian dadanya dan itu kemudian tidak bisa dibohongi bahwa yang bersangkutan adalah jasad dari Chai Chang-pan. Dan juga dilakukan proses identifikasi lainnya oleh pihak kepolisian. Tentu ini merupakan bagian dari scientific crime investigation atau penyelidikan kriminal secara saintifik, secara ilmiah. Dan itu telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi bahwa cara kabur dari Chai Chang-pan sampai saat ini harus saya katakan masih misterius. Akankah ini terbongkar? Kita tunggu investigasi Aiman berikutnya. Eksklusif hanya di podcast Aiman.